Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 11. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Biar kujelaskan kata-kataku. Jika ada yang berani menyentuh Chu Henku hari ini, aku, Long Zhan, akan menjadi orang pertama yang membunuh bajingan itu. Suaranya bagaikan guntur, berani dan kasar. Gengsi Long Zhan menekan semua orang yang hadir. Melihat pasukan dari rumah jenderal yang berdatangan, ekspresi semua orang berubah. Bahkan kepala keluarga Ye King, kepala keluarga Liang Hui, dekan Universitas Shaozong, King Xi, dan yang lainnya terkejut. Ternyata Long Zhan datang dengan persiapan. Li Gu dan anak buahnya dari Provinsi Taifeng tidak berniat ikut campur sedikit pun. Mereka hanya menonton dengan tenang dari panggung. Bagi mereka, situasi seperti apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di mata orang-orang dari Provinsi Taifeng, salah satu dari 5 universitas besar dinasti Bintang Suci, ini bukan apa-apa. Baju sirahnya dingin dan tombaknya tajam. Para pengawal rumah jenderal segera melindungi Chu Hen di tengah. Suasana menjadi sangat dingin dan serius dalam sekejap. Aura pembunuh yang dingin tampaknya membekukan udara. Kerumunan orang di sekitarnya mundur satu demi satu. Begitu perkelahian terjadi, tak seorang pun tahu betapa kacau situasinya nanti. Melihat kepala keluarga Liu Xuan, wajahnya sangat muram. Berdasarkan jumlah orang di kedua belah pihak, jika perkelahian terjadi, keluarga Liu pasti akan dirugikan. Akan tetapi, jika mereka membiarkannya begitu saja, mereka tidak akan mampu menelan kebencian ini. Ketika kedua belah pihak siap untuk saling menyerang dan situasi sudah hampir meledak, Patriark klan Ye King, melangkah maju dan berteriak dengan suara tegas. Long Zhan, jangan lupa bahwa ini adalah klan Yeku, dan kau tidak boleh bersikap kasar di sini. Begitu dia berkata demikian, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari hari apa sekarang ini. Perjamuan ulang tahun putri tertua keluarga Yeyu, dan ujian rekrutmen Provinsi Taifeng. Dua hal penting ini telah dilupakan semua orang karena apa yang baru saja terjadi. Cahaya yang dilepaskan Chu Hen sebelumnya telah menyelimuti semua orang yang hadir, termasuk Nona Ye, yang seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Long Zhan mencibir, alisnya penuh dengan ejekan. Ye King, rumah jenderal telah berteman dengan keluarga Ye Mu selama lebih dari 10 tahun. Sebagai kepala keluarga Ye, mengapa kamu tidak menghentikan Chu Hen ketika dia hampir kehilangan nyawanya karena Liu Xuan? Ye King mengepalkan tangannya dan mengerutkan kening. Long Zhan melanjutkan, ada begitu banyak orang di keluarga Ye Mu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang membela Chu Hen. Anggap saja aku, Long Zhan, buta dan telah salah menilai dirimu. Anda, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mulai hari ini, rumah jenderal saya dan keluarga Ye Anda akan seperti tombak ini. Begitu dia selesai berbicara, Long Zhan meraih tombak di tangan seorang penjaga di belakangnya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan dahsyat melonjak keluar dari telapak tangan Long Zhan. Wah, dengan ledakan keras, tombak itu patah menjadi 2 bagian. Ekspresi semua orang berubah. Chu Hen, yang berdiri di belakang Long Zhan, mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya penuh dengan rasa hormat dan terima kasih. Long Zhan yang sejak muda selalu bersikap tegas padanya, tiba-tiba menjadi musuh keluarga Liu dan memutuskan hubungan dengan keluarga Ye demi dia. Ikatan yang mirip dengan ikatan antara ayah dan anak ini menyebabkan hati Chu Hen bergejolak dengan gelombang kehangatan. Simpul, yang terkunci di hati Chu Hen 3 bulan lalu akhirnya terlepas. Pertama, Liu Xuan, sekarang Ye King. Kedua leluhur itu dipermalukan secara tidak sopan oleh Long Zhan. Namun, di mata orang luar, Long Zhan begitu berdarah besi dan heroik. Ia memancarkan aura bangga dan benar yang membuat orang mengaguminya. Semua orang yang hadir semakin yakin. Akankah Chu Hen, yang dibesarkan dengan integritas oleh Long Zhan, melakukan hal yang lebih buruk dari binatang buas? Jawabannya jelas. Ye King gemetar karena marah. Dia mengatupkan giginya dan menatap Long Zhan. Long Zhan, jangan menyesali ini. Aku, Long Zhan, tidak pernah menyesali apapun yang kulakukan. Mata Long Zhan berkedip dengan kilau dingin dan ganas saat dia berteriak dengan suara tegas. Orang-orang dari Istana Jenderal, patuhi perintahku. Ya,
Para pengawal istana jenderal menjawab serempak. Kembali ke rumah besar. Ya, begitu dia selesai berbicara, Longzhan membawa Chu Hen dan para pengawal istana jenderal pergi. Mereka tidak menoleh. Mereka berjalan serempak dan keluar dari pintu keluarga Ye di bawah tatapan rumit semua orang yang hadir. Ye Qing dan Liu Xuan sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Hari ini seharusnya menjadi hari yang gemilang bagi keluarga Ye. Mereka tidak menyangka akan membuat keributan seperti itu dan kehilangan muka. Keluarga Liu bahkan lebih dipermalukan. Si jenius nomor 1 di perguruan Shaozong, Liu Xiao, dipukuli hingga lumpuh oleh Chu Hen di hadapan semua orang. Dia pasti tidak akan bisa memasuki provinsi Taifeng. Tidak diketahui apakah dia akan bisa memperbaiki meridiannya dan mengolah seni bela diri di masa depan. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Xuan menggertakkan giginya dan berteriak dengan keras. Ye Yu, yang berdiri di sisi lain, sedikit mengernyit. Dia menatap punggung Chu Hen saat dia menghilang melalui pintu. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Rumah Jenderal, bagaimana lukamu? Aku akan meminta Dr. Wen untuk datang dan memeriksanya. Longzhan bertanya dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zanbo, aku baik-baik saja. Aku hanya mengalami beberapa luka ringan. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Melihat Chu Hen yang bersemangat di depannya, hati Longzhan dipenuhi kebingungan. 3 bulan lalu, ketika Longzhan menerima berita bahwa meridian Chu Hen dihancurkan oleh Liu Xiao, dia segera keluar. Namun, saat tiba di tempat kejadian, Chu Hen sudah lama menghilang. Hanya ada jejak darah di tanah bersalju. Longzhan yang marah segera membawa anak buahnya dan bergegas mendatangi keluarga Liu. Kedua belah pihak tidak akur dan hampir berkelahi. Jika bukan karena kepedulian Longzhan terhadap keselamatan Chu Hen, dia pasti sudah menjungkirbalikkan keluarga Liu hari itu. Selama 3 bulan ini, Longzhan tidak menyerah mencari jejak Chu Hen. Tepat ketika pihak lain hampir kehilangan harapan, ada berita bahwa Chu Hen telah muncul di keluarga Ye. Seketika, Longzhan bergegas menghampirinya secepat yang ia bisa. Dan karena kedatangan Longzhan yang tepat waktu, Chu Hen selamat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tentu saja, pada kenyataannya, bahkan jika Longzhan belum datang, Chu Hen sudah memikirkan jalan keluar. Sebelum memasuki klan Ye, Chu Hen telah mengatur agar seekor kuda cepat dikirim ke suatu tempat di luar. Jika dia menemui situasi yang tidak dapat ditanganinya, Chu Hen akan tetap mundur. Namun, dengan kemunculan Longzhan, segalanya menjadi jauh lebih sederhana dan lebih langsung. Kebencian yang telah terpendam dalam hatinya selama 3 bulan akhirnya terbebas. Namun karena hal ini, muncul pula akar konflik antara keluarga Ye dan keluarga Liu. Paman Zhan, tentang masalah hari ini. Kamu tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Longzhan melambaikan tangannya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, sejak kakekmu pergi, kediaman jenderal tidak lagi semegah dulu. Tetapi apapun yang terjadi, kediaman sang jenderal dulunya adalah bagian dari keluarga kerajaan. Tidak peduli apapun, keluarga Ye dan keluarga Liu tidak akan berani menyerang kita. Chu Hen mengangguk, kalau begitu, aku lega. Meskipun Longzhan sangat penasaran dengan pengalaman Chu Hen dalam 3 bulan ini, dia tidak langsung bertanya kepadanya. Hen, kembalilah ke kamarmu dan istirahat dulu. Aku akan datang menemuimu nanti. Ya, Paman Zhan. Chu Hen setuju dan segera pergi. Ia kembali ke halaman tempat tinggalnya. Di ruangan yang dikenalnya, Chu Hen berbaring di tempat tidurnya, merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Peristiwa yang terjadi padanya beberapa hari terakhir ini terus-menerus terlintas dalam pikirannya. Terutama masalah hari ini, dia merasakan banyak sekali emosi. Chu Hen dan Longzhan tidak memiliki hubungan darah. Tuan tua kediaman jenderal itu bernama Longbo, seorang jenderal terkenal dari dinasti Bintang Suci. Jenderal Longbo telah bertempur di medan perang sepanjang tahun, menyingkirkan para penjajah dan menstabilkan negara. Ia telah memberikan banyak kontribusi bagi dinasti Bintang Suci. 16 tahun yang lalu, Jenderal Longbo secara tidak sengaja menemukan seorang bayi laki-laki setelah pertempuran dengan musuh asing. Bayi laki-laki itu jelas lahir belum lama ini, mungkin ia adalah bayi baru lahir yang tertinggal dari kekacauan perang. Bayi laki-laki itu digendong di medan perang. Bagi Jenderal Longbo tua yang telah bertempur dalam banyak pertempuran, ini seperti semacam takdir yang dibentuk oleh kehendak surga. Jenderal tua itu membawanya pulang dan memperlakukannya seperti cucu, menganggapnya sebagai anggota keluarga. Bayi ini adalah Chu Hen. Namun, Jenderal Longbo harus menjaga benteng di perbatasan sepanjang tahun, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk pulang.
Mengenai tugas mengurus Chu Hen, jenderal tua itu menyerahkannya kepada putra satu-satunya, Long Zan. Ayah tua itu melindungi negara, sementara Long Zan bertanggung jawab atas urusan keluarga. Karena latar belakang militernya, manajemen Long Zan terhadap Chu Hen sangat ketat, bahkan lebih ketat daripada putra dan putrinya sendiri. Sejak kecil, Chu Hen selalu dipukul dan dimarahi. Akan tetapi, Chu Hen tidak pernah menyerah pada belenggu rumah jenderal. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bisa menolak kebaikan dalam membesarkan seorang anak. Kemudian, karena pertempuran terus-menerus yang dijalani sang jenderal tua, tubuhnya menjadi terlalu lelah dan penyakit lamanya kambuh. 3 tahun lalu, Jenderal Long Bo meninggal dalam perjalanannya ke barat. Setelah jenderal tua itu meninggal, putra satu-satunya, Long Zan, mengurus semua urusan kediaman sang jenderal. Dalam beberapa tahun terakhir, yang paling membuat Long Zan puas adalah putra dan putrinya. Pada saat ini tahun lalu, putra dan putrinya telah berhasil masuk ke lembaga pendidikan tinggi ibu kota kekaisaran. Selain itu, mereka adalah 5 sekolah besar ibu kota kekaisaran yang sama terkenalnya dengan Provinsi Taifung. Selain mereka, ada juga Chu Hen. Putranya ini, yang tidak ada hubungan darah dengannya, juga sama berbakatnya. Meskipun Long Zan tidak mengatakannya dengan lantang, dia sangat puas dengan Chu Hen. Di bawah manajemen Long Zan, kediaman jenderal berangsur-angsur kembali ke keadaan stabil sebelumnya. Namun, karena kehilangan Jenderal Long Bo, banyak keluarga tidak lagi menaruh perhatian pada kediaman jenderal. Mengambil masalah Chu Hen yang dijebak sebagai contoh, jika jenderal tua Long Bo masih hidup, Liu Xiao tidak akan berani melakukan hal seperti itu meskipun dia punya 10 nyali. Namun, karena kejadian ini pula, Chu Hen memiliki pemahaman baru tentang Long Zan. Di balik omelan keras dari pihak lain, sebenarnya ada rasa khawatir yang mendalam. Persahabatan ini tidak kurang dari persahabatan antara seorang ayah dan seorang anak. Paman Zan, aku tidak akan mengecewakanmu. Chu Hen membalikkan badan dan memejamkan matanya. Dia bergumam pelan, aku pasti akan mengembalikan kejayaan kediaman jenderal seperti sedia kala saat kakek masih hidup. Dan, kakak kedua, aku akan segera menyusul kalian. Rasa lelah yang mendalam melandanya bagai gelombang pasang. Saat kesadaran Chu Hen jatuh ke dalam kondisi tidur, dunia yang kacau tiba-tiba muncul dalam benaknya. Langit dipenuhi bintang-bintang dan kekacauan itu sangat luas. Di bawah dunia yang kacau, ada bayangan hitam besar yang tingginya puluhan ribu kaki. Itu seperti dewa iblis yang tak tertandingi.